Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dari kelas Farmasi angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah farmasetika tentang salep dan suppositoria. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung mempresentasikan. Pertama, saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dari sediaan salep dan suppositoria. Yang pertama adalah salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi secara homogen dalam basis salep yang cocok. Salep harus memenuhi kualitas dasar yaitu stabil, lunak, mudah dipakai, basis salep yang cocok, dan terdistribusi merata. Stabil artinya salep harus stabil dalam pengobatan berlangsung, maka harus terbebas dari inkompatibilitas, stabil dalam suhu kamar dan kelembapan kamar. Harus dalam keadaan lunak dan homogen karena salep banyak digunakan untuk kulit yang mengalami iritasi dan inflamasi. Yang kedua adalah suppositoria. Suppositoria adalah sediaan obat solid yang berbentuk bulat atau kerucut yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat lubang anus, lubang vaginal, dan uretral. Bahan pembungkus obat ini umumnya terbuat dari gelatin. Ketika masuk ke dalam tubuh dan terkena panas, lapisan luarnya akan mencair sehingga obat akan perlahan-lahan masuk dan menyebar ke dalam tubuh. Materi yang kedua adalah mengenai definisi salep dan suppositoria. Yang pertama adalah salep. Salep adalah sediaan yang umumnya disusun dari hidrokarbon cair yang dicampurkan dalam suatu kelompok hidrokarbon padat dengan titik leleh yang lebih tinggi. Bahan obat dari salep harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Selain itu juga, salep tidak boleh berbau tengik, kecuali dinyatakan lain kadar obat dalam salep yang mengandung obat keras atau obat narkotika 10%. Yang selanjutnya adalah suppositoria. Definisi suppositoria itu sendiri adalah menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra. Umumnya sediaan ini meleleh, melunak pada suhu tubuh. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Materi yang ketiga mengenai basis dari sediaan salep dan suppositoria. Yang pertama adalah salep. Salep memiliki beberapa basis. Yang pertama adalah basis salep hidrokarbon adalah basis yang disebut juga dengan basis berlemak karena hanya sejumlah kecil komponen yang ditambah ke dalamnya. Yang kedua adalah basis salep absorpsi. Adalah basis salep yang mempunyai dua tipe, yaitu tipe OW atau yang disebut juga dengan oil in water, dan yang kedua tipe WO yang disebut juga dengan water in oil. Yang ketiga adalah basis salep emulsi. Adalah basis yang mudah dibersihkan dengan air karena emulsi minyak dalam air sehingga mudah dibersihkan. Dan yang keempat adalah basis salep larut dalam air. Basis ini adalah disebut juga dengan dasar salep tak berlemak, dan basis ini juga mudah dicuci dengan air. Dan dari sediaan suppositoria juga memiliki basis. Satu, basis dengan titik leleh tinggi diperlukan untuk memformulasi zat aktif yang mempunyai titik leleh yang lebih rendah dari titik leleh basis. Sedangkan basis dengan titik leleh rendah dapat digunakan pada formulasi zat aktif yang mempunyai titik leleh tinggi. Fungsi dari basis sediaan suppositoria ini adalah sebagai pembawa yang menyebabkan zat aktif homogen, dapat mempengaruhi pelepasan zat aktif, dapat mengencerkan zat aktif sehingga tidak menyebabkan gangguan pada tempat di mana ia diberikan. Dan basis suppositoria terbagi menjadi dua macam, yaitu basis lemak dan basis hidrofilik.
Materi yang keempat mengenai komposisi dari sediaan salep dan suppositoria. Yang pertama adalah salep. Salep berdasarkan komposisi dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Dasar salep hidrokarbon, yaitu contohnya paselin putih atau paselin kuning. Yang kedua, campuran paselin, yaitu malam putih dan atau malam kuning. Yang ketiga, parafin cair dan parafin padat. Yang keempat, minyak tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah dasar salep serap, yaitu dapat menyerap air yang terdiri dari adepsane, unguenta simplex, hidrofilik petroleum. Dan yang ketiga adalah dasar salep yang dapat diolesi dengan air yang terdiri dari dasar salep emulsi MIA seperti vanishing cream. Yang kedua, emulsifying equipment BFP. Yang ketiga, hydrophilic equipment dibuat dari minyak mineral. Kemudian komposisi dari suppositoria itu sendiri adalah, di sini ada contoh komposisi pada pembuatan suppositoria. Misalkan zat aktif ditambah aqua D 10 gram, gelatin sebanyak 20 gram, gliserin sebanyak 70%. Pada komponen komposisi ini seperti ini sering digunakan biasanya untuk suppositoria vaginal, di mana zat aktifnya adalah antimikroba. Suppositoria ini akan larut perlahan-lahan sambil melepaskan zat aktifnya. Kemampuan melarut zat aktif ditentukan oleh perbandingan gliserin, gelatin, dan air. Materi yang selanjutnya adalah cara pembuatan salep dan suppositoria. Yang pertama adalah salep. Contoh pembuatan salep yaitu yang langkah pertama, disetarakan dulu timbangan. Yang kedua, dihitung jumlah obat yang akan diperlukan. Yang ketiga, setelah bahan dihitung, kemudian bahan tersebut ditimbang. Setelah ditimbang, bahan obat tersebut digerus satu persatu di dalam mortir sampai homogen. Setelah semua zat digerus sampai homogen, kemudian ditambahkan campuran bahan obat pada basis, misalnya memakai paselin atau adepsane atau paselin plapum. Kemudian setelah semuanya dicampur, pastikan semuanya tercampur homogen. Setelah tercampur homogen, salepnya dikemas menggunakan pot salep, kemudian diberi etiket memakai signa dan label. Selanjutnya ada cara pembuatan suppositoria. Cara pembuatan suppositoria ini memiliki beberapa contoh. Yang ke satu, dengan tangan. Dengan cara menggulung basi suppositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Mula-mula basis diiris, kemudian diaduk dengan bahan aktif dengan menggunakan mortir dan stamper sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Kemudian massa digulung menjadi suatu batang silinder dengan garis tengah dan panjang yang dikehendaki. Cara pembuatan yang selanjutnya adalah percetakan dengan kompresi. Pada percetakan dengan kompresi, suppositoria dibuat dengan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan yang dengan bentuk yang diinginkan. Alat kompresi ini terdapat dalam berbagai kapasitas, yaitu 1,2 dan 5 gram. Dengan metode kompresi dihasilkan suppositoria yang lebih baik dibandingkan dengan cara pembuatan manual atau dengan tangan, karena metode ini tidak dapat mencegah sedimentasi padatan yang larut dalam bahan pembawa suppositoria. Dan cara pembuatan selanjutnya adalah dengan cara cetak tuang.
Caranya pertama-tama bahan basis dilelehkan sebaiknya di atas penangas air atau penangas uap untuk menghindarkan pemanasan setempat yang berlebihan. Kemudian bahan-bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Akhirnya massa dituang ke dalam cetakan logam yang telah diinginkan, yang umumnya dilapisi oleh krom atau nikel. Materi yang terakhir adalah etiket dan kemasan pada sediaan salep dan supositoria. Yang pertama adalah salep. Salep menggunakan etiket berwarna biru karena salep adalah sediaan obat topikal atau untuk obat luar, jadi memakai etiket berwarna biru. Ini adalah contoh etiket dan kemasan dari salep yang langsung dari industri itu salep itu sendiri. Yang selanjutnya adalah supositoria. Supositoria juga sama memakai etiket berwarna biru karena supositoria cara mengonsumsinya melalui lubang vaginal, lubang anus atau uretra. Karena supositoria cara mengonsumsinya bukan melalui mulut atau oral. Jadi etiketnya berwarna biru. Dan ini adalah contoh etiket dan kemasan supositoria yang langsung dari industri supositoria itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari sediaan salep dan supositoria. Yang pertama adalah salep. Kelebihan dari salep itu sendiri adalah salep memiliki kelebihan yaitu tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan didistribusi yang baik pada kulit dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, sehingga efektivitasnya lebih lama. Sedangkan kekurangan dari salep itu sendiri adalah kekurangannya adalah berminyak, mencegah efek pendinginan melalui evaporasi, tidak nyaman di iklim yang hangat, dan tidak menyebabkan overhidrasi. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari sediaan supositoria. Yang pertama adalah kelebihan. Pasien yang tidak bisa menggunakan jalur oral, mungkin kasus ini ketika pasien mempunyai masalah pada saluran gastrointensial atau postoperasi, atau ketika pasien mungkin tidak sadar atau tidak bisa menelan obat secara oral. Lebih jauh lagi kategori umum pasien, contohnya terlalu muda, terlalu tua, atau gangguan mental, bisa lebih mudah menggunakan jalur rektal daripada oral. Dan kekurangan dari sediaan supositoria itu sendiri adalah pengisipan menimbulkan rasa tidak nyaman, bahan obat terabsorpsi secara lambat menghasilkan waktu aksi terapeutik yang lama, penyimpanan dengan kelembapan yang tinggi dapat menyerap kelembapan yang cenderung menjadi mengembang. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.